Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Purnama Putri, mahasiswi Politeknik Subang dengan prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010762. Pada kali ini saya akan membahas materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSHMH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari buku Pendidikan Pancasila ini, pada bab 1 terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. B. Rumusan Pancasila. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Lalu bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Dan A. Pancasila dalam sejarah Indonesia. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10 tahun 2012. Lalu bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan 4 pokok bahasan. Yang pertama itu A. Pengertian filsafat. B. Pancasila sebagai sistem filsafat. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Dan D. Landasan filsafat Pancasila. Lalu pada bagian bab 4 terdapat 2 pokok bahasan, yaitu A. Pengertian nilai etika dan norma. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila yang terdiri atas 3 pokok bahasan, yaitu yang A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi materi muatan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Lalu bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, terdiri dari 5 bahasan pokok. Yang A, yaitu pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. D. Kedudukan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai negara dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 PUU ke-9 tahun 2013. Lalu pada bab 7 terdapat 2 bahasan pokok. Yang A itu perkembangan demokrasi Pancasila. B. Konsepsi demokrasi. Pada bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, terdapat 4 bahasan pokok. Yang A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. Dan D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat 7 bahasan pikiran. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan antara pembukaan
Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama A. Pengertian paradigma. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini yaitu memahami tentang arti pentingnya Pancasila, tentang bagaimana cara pandang kita sebagai generasi muda dalam memahami Pancasila dari segala sudut sistem kehidupan, ketika beretika, bernorma dengan berlandaskan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung, menjadi generasi muda yang dapat memahami ataupun memahami hak dan kewajiban ideologi demokrasi Pancasila dalam Pancasila, sistem ketatanegaraan Indonesia yang harus direalisasikan dengan diharapkan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai apa yang diharapkan dari tujuan Pancasila. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.